siaran pers itu berbeda dengan yang namanya konferensi pers. Siaran pers itu beritanya yang yang dirilis dan tanpa perlu berjumpa dengan para jurnalis. Nah, sedangkan jumpa pers atau konferensi pers itu kita yang menjadi sumber beritanya. Dan para jurnalis kita undang untuk mendengarkan statement di satu waktu, satu tempat yang sama, dan berita itu dirilis dan didesain oleh pers setelah jumpa pers itu tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Tika Dianti dengan NIM 2021-7. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang yang menjadi bagian dari kegiatan pertukaran mahasiswa tingkat nasional di Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas praktisi humas atau PR seperti konferensi pers, press release, dan ini adalah siaran pers atau press release. Siaran pers atau press release adalah berita atau informasi yang dibungkus dan didesain oleh tangan-tangan public relation yang mencangkup dalam kegiatan dan produk-produk keluaran atau output dari suatu lembaga. Bisa juga suatu berita yang disusun oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan kegiatan atau bahkan informasi apapun yang ingin kita publish dan desain sedemikian bagus sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Nah, informasi ini itu tidak serta-merta keseluruhan secara langsung dituangkan, namun perlu adanya komunikasi sehingga dapat diringkas dan dikeluarkan dengan satu statement yang luar biasa, yang wow, amazing, dan dapat memikat publik eksternal lembaga. Jadi tidak serta-merta semua informasi itu dituangkan, namun perlu diringkas, karena seperti yang kita tahu, informasi yang kebanyakan disebar di TV, di media sosial itu durasinya tidak lebih dari 1 menit atau mungkin 2 menit, tidak banyak seperti 60 menit, 1 jam dan sebagainya. Jadi dia hanya ada sekian menit saja. Nah, jadi untuk mencangkup semuanya itu adalah tugas dari suatu lembaga. Bagaimana mencangkup keseluruhan tadi, menawarkan produk, menyampaikan informasi terkini, atau mungkin hal-hal yang terkait dengan lembaga. Nah, sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh para praktisi public relation. Jadi tidak serta-merta mereka menuangkan keseluruhan berita, namun mereka harus meringkas bagaimana berita ini itu menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan dan bisa diterima oleh publik eksternalnya, dan juga apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi sasaran kita itu bisa tepat sampai pada seseorang yang ingin kita tuju. Maka dari itu jangan pernah menganggap remeh seorang praktisi PR, karena tugasnya sendiri itu sudah susah karena mencangkup nama baik dan keberlangsungan suatu lembaga ke depannya. Seperti yang kita tahu, berita atau press release ini itu tidak serta-merta kan kita tuangkan keseluruhan. Jadi kita perlu yang namanya memilah apa yang penting, apa yang dianggap perlu disampaikan, dan apa yang akan menjadi topik yang akan disampaikan. Jadi itu perlu diperhatikan. Dan jika kita mengalami kesalahan dari ini, maka kita akan kesannya akan mempertaruhkan nama baik dari perusahaan. Sehingga PR itu tidak hanya dituntut sebagai seseorang yang bisa meringkas, tapi juga apa yang disampaikan itu akankah menjatuhkan nama baik perusahaan ataukah akan membangun nama perusahaan tadi. Itu adalah hal yang perlu diperhatikan. Nah, bentuk dari siaran pers atau press release itu sendiri itu ada banyak
Yang pertama adalah bentuknya seperti berita, artikel, foto, ataupun video yang kemudian dipublikasi di media massa baik cetak maupun elektronik. Namun, seperti yang kita tahu, berita dan press release itu hampir memiliki kesamaan. Namun, kenyataannya mereka memiliki perbedaan. Nah, apa aja perbedaan dari berita dengan siaran pers atau press release tadi? Yang pertama adalah berita itu lebih kepada tujuan. Tujuannya memberikan satu informasi, yaitu mendidik, membimbing, meyakinkan, sekaligus membantu perkembangan ekonomi, dan lebih dari itu. Sedangkan press release tidak hanya menyebarkan informasi, tapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap, pendapat, citra atau penilaian yang baik dari masyarakat ke lembaga atau perusahaan kita. Nah, berita yang seperti kita tahu adalah sesuatu yang disampaikan, informasi yang disampaikan. Tujuannya adalah menyampaikan informasi, berita-berita terbaru, berita terupdate. Ya sudah, cukup sekian. Nah, sedangkan press release itu mencangkup penilaian, mencakup bagaimana pendapat dari publik eksternal ini terkait keluaran-keluaran dari lembaga atau perusahaan kita. Jadi mereka lebih bertujuan lebih ke bagaimana pendapat pribadi publik eksternal kepada lembaga atau perusahaan. Nah, yang kedua adalah berita itu memberitahukan peristiwa yang sifatnya gagasan dan bersifat umum. Nah, sedangkan press release itu cenderung mendidik dan memberitahukan tentang peristiwa dan gagasan yang terkait dengan perusahaan kita. Nah, berita itu hanya yang kita tahu, berita itu kan sifatnya luas banget dan bahkan global. Semua hal dari berbagai bidang, berbagai mancanegara, berbagai perusahaan itu menjadi satu berita. Nah, sedangkan press release itu lebih spesifik, lebih ke intinya, lebih ke siapa yang menyampaikan ini, yaitu perusahaan atau lembaga. Nah, itu yang menjadi titik perbedaan antara press release dengan berita. Kemudian ada berita hanya sekedar melaporkan fakta empirik yang apa adanya yang diterima oleh wartawan dan jurnalisnya. Sedangkan siaran pers itu memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Nah, ini itu bisa menjadi sebuah pengalihan isu dari sesuatu yang buruk yang terjadi dalam suatu perusahaan. Nah, perusahaan itu bisa mengeluarkan press release untuk mengalihkan pikiran masyarakat atau pikiran publik eksternal terkait sesuatu yang dianggap jelek menjadi ternyata dia baik ya, dia masih ada keunggulan, perusahaannya masih ada keunggulan dari adanya press release tadi. Itulah perbedaan dari berita dengan press release, karena press release itu juga bisa membantu membangun nama baik dan citra dari lembaga itu sendiri. Maka dari itu, kebanyakan yang menggunakan press release itu adalah perusahaan besar seperti BUMN, perusahaan negara, dan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki masalah. Karena kan pasti ya, namanya perusahaan besar, lembaga besar pasti tidak akan jauh yang tidak akan terlepas yang namanya kesalahan-kesalahan tidak sengaja maupun disengaja. Mungkin ada perbuatan-perbuatan jahat yang bisa mendekati citranya, sehingga press release ini bisa membantu mereka untuk menjaga dan mempertahankan citra baiknya, citra positifnya, untuk tidak terus dianggap buruk oleh publik eksternal. Jadi publik eksternal bisa berpikir bahwa ternyata masih ada sisi positif dari lembaga itu. Ada beberapa cara untuk mengelola siaran pers yang dilakukan oleh praktisi kita. Di antaranya adalah siaran pers itu dimuat dengan apa adanya, menyesuaikan dengan aturan yang ada pada media yang bekerja sama. Jadi kita itu bisa memberikan, namun kita juga harus memperhatikan apa yang menjadi aturan dari media yang bekerja sama dengan kita, dengan perusahaan dan lembaga kita. Jadi tidak serta-merta kita mengeluarkan statement kita mau seperti ini, kita ingin yang
seperti ini. Jadi kita harus memperhatikan apa aturan yang ada di dalam suatu media. Kemudian siaran pers itu ditulis ulang oleh media dengan format berita, namun tidak mengurangi isi konten dari yang diberikan oleh praktisi PR. Nah, seperti yang kita tahu, press release itu dibuat oleh PR. Dia yang meringkas, dia yang menjadikan satu, dia yang membuat inti-intinya, membuat isi kontennya. Namun yang mempublish itu adalah media, sehingga desainnya, bentukannya, formatnya itu sesuai dengan media yang bekerja sama dengan perusahaan kita itu tadi. Jadi kita tidak bisa mungkin ingin membentuk format yang sendiri, karena mungkin itu akan bertentangan dengan format yang ada pada suatu media tertentu. Nah, jadi kita sebagai praktisi itu harus memperhatikan siaran pers yang akan disampaikan, apakah menentang ataukah tidak. Kemudian bentuknya dipadatkan jika susunannya terlalu panjang. Jadi press release itu tidak melebihi dari 3, 4, 5 lembar, tidak lebih dari sebanyak itu, tidak lebih dari mungkin hampir 1 buku. Jadi dia itu mencakup ke keseluruhan, namun hanya ringkasannya saja. Jadi tidak bertele-tele, tidak basa-basi lah intinya ya. Jadi hanya inti-inti penting dan apa-apa saja yang harus tepat sasaran pada publik eksternalnya. Nah, jenis dari press release itu ada beberapa. Yang pertama adalah pengumuman jadwal peristiwa, yang isinya adalah acara atau peristiwa yang akan diadakan dan menarik perhatian publik yang sifatnya itu undangan. Nah, yang kedua itu bentuknya pengumuman, yaitu menyampaikan acara yang akan kita adakan dan tidak boleh lebih dari 1 halaman, itu adalah ketentuannya. Dan PR bisa memberikan informasi pendukung seperti foto, video, atau tulisan tertentu sebelum acara berlangsung. Kemudian ada siaran berita berupa peristiwa, ceramah, pidato oleh pimpinan lembaga atau tokoh-tokoh terkait, dan juga bisa berupa sarasehan. Nah, jadi banyak bentuk dari press release, tidak hanya bentukannya berita saja, tapi ada bentuknya seperti undangan, pengumuman, sarasehan, dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh public relation dalam menulis siaran pers. Apa aja? Yang pertama adalah siapa yang menjadi target sasaran kita. Nah, itu perlu diperhatikan. Apakah halayak umum ataukah seseorang yang berusia rentang dari umur sekian dan sekian, ataukah para muda sekarang, para anak muda sekarang, atau bagaimana? Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian informasi yang akan disampaikan ini adalah informasi baru ataukah informasi lawas yang akan dipublikasi ulang ataukah tidak. Nah, itu perlu diperhatikan, karena sesuatu yang sudah dipublish kemudian dipublish ulang itu akan menimbulkan kebosanan dan ketidaktertarikan publik kepada lembaga kita terkait siaran pers yang dikeluarkan. Nah, jadi kita harus perhatikan, jangan hanya sekedar menulis berita dan mengeluarkan berita-berita terbaru, tapi apakah ini memang berita terbaru, info terbaru, apakah ini adalah berita yang lawas sekali namun diulang kembali. Kemudian, apakah siaran pers ini akan mempengaruhi kehidupan kebanyakan orang ataukah tidak sama sekali? Ini harus diperhatikan, karena tujuan dari siaran pers ini adalah menarik mereka untuk mencintai produk kita atau juga menarik mereka untuk bergabung dengan kita. Nah, jadi perlu diperhatikan kembali, apakah siaran pers ini akan memberikan dampak buruk, apakah dampak positif, ataukah dampak yang mungkin tidak ada dampaknya. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar buat, tapi juga diperhatikan apakah ini akan mempengaruhi mereka atau tidak. Maka dari itu, inovasi itu diperlukan. Inovasi apa saja yang sekiranya menarik mereka untuk mengikuti atau untuk bergabung dengan perusahaan atau lembaga kita. Kemudian media apa yang dimanfaatkan? Nah, dalam menulis siaran pers
itu tidak hanya sekedar menulis, membuat, mencetak, merancang, meringkas, tapi kita juga harus perhatikan media apa yang akan disampaikan, yang digunakan untuk menyampaikan tes tadi. Jadi jangan pernah kita salah gunakan yang seharusnya kita tujuannya adalah anak muda, tapi kita publish dengan menggunakan media massa, media cetak, koran sepertinya. Itu tidak akan merujuk pada target kita, sasaran kita, karena anak muda sekarang sendiri udah menggunakan gadget. Nah, maka yang digunakan adalah media elektronik. Nah, seperti itu. Yang jelas siaran pers itu perlu diberikan tanda yang mana harus diterbitkan segera. Jadi diterbitkan sebelum tanggal berapa, itu harus ada kejelasan. Itu tidak hanya sekedar berita terbaru. Jadi akan terbit kapan itu harus diperhatikan. Dan ada beberapa hal penting dalam penulisan yang perlu diperhatikan oleh praktisi PR. Apa saja? Yang pertama adalah subjek. Subjek di sini adalah kegiatan tulisan di awal kalimat. Jangan pernah menggunakan subjek itu adalah nama perusahaan atau lembaga kita, karena itu akan membuat seorang atau halayak berpikir bahwa apakah ini akan mengganggu saya untuk sesuatu yang merugikan, apakah ini akan membawa dampak buruk. Jadi jangan pernah membuat pikiran seseorang ketika membuka press release, ketika membaca press release itu buruk, tapi kita buat mereka berpikir positif, berpikir wah ini kayaknya seru nih dibaca lagi, baca sampai selesai, seperti itu. Jadi jangan pernah menggunakan subjek sebagai nama perusahaan. Namun jika keadaan perusahaan itu sedang diambang kegentingan atau mungkin sedang diambang masalah yang mengharuskan mereka mengeluarkan statement terbaru, maka silakan menggunakan nama perusahaan, itu tidak apa. Namun jika keadaannya sedang baik-baik saja, mengapa tidak, hindarilah selagi itu diperlukan. Kemudian adalah paragraf yang pertama, berisi rangkuman secara keseluruhan tentang isi pesan yang akan menjadi ketertarikan para pembaca, apakah dia akan minat atau tidak. Sehingga di sini yang perlu diperhatikan titik ketertarikan dari press release ini, apakah dia akan menarik para pembaca ataukah tidak. Nah, itu perlu diperhatikan. Karena jika para pembaca sudah bosan, maka susah untuk menyampaikan atau menggapai target yang kita inginkan. Nah, unsur penting dalam siaran pers yang perlu dipahami diantaranya ada beberapa, yang tadi subjek dan paragraf, kemudian ada perusahaan yang bersangkutan, lokasi perusahaan, keunggulan perusahaan, manfaat apa yang akan diberikan dari lembaga pada masyarakat, penerapan pesan, kegunaan, siapa yang menggunakan, pihak siapa saja yang menggunakan, rincian warna, bentuk penampilan, sumber produk yang bisa diperoleh, dan bagaimana berita itu bisa terkait dengan jurnalis, dari judul, baris tanggal, lead, teras intro, dan sebagainya. Unsur-unsur penting terkait dari format penulisan, dari penyampaian, dari isi, dari target perlu diperhatikan oleh praktisi PR. Nah, sedangkan dalam pembuatannya itu diperlukan data yang menarik, kemudian penyampaiannya sesegera mungkin. Terus jangan pernah menunda-nunda, jadi langsung berikan ke meja redaksi untuk diterbitkan. Kemudian memberikan kebebasan sesuai kebijakan media, jadi tidak menentang mereka. Kita harus menghargai yang namanya kebebasan yang ada di antara kita dan media. Kemudian menyampaikan isu untuk mendapatkan respon masyarakat dan adanya prasosialisasi. Ya, itu tadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan unsur penting, target, bagaimana penulisan, dan hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya siaran pers yang dilakukan oleh praktisi PR dalam. Kedua adalah konferensi pers. Jika kita berbicara tentang press release atau siaran pers, itu berbeda dengan yang namanya konferensi pers. Siaran pers itu beritanya yang hanya yang dirilis dan tanpa perlu berjumpa dengan para jurnalis. Nah, sedangkan jumpa pers atau konferensi pers itu kita yang menjadi sumber beritanya.
Dan para jurnalis kita undang untuk mendengarkan statement di satu waktu, satu tempat yang sama, dan berita itu dirilis dan didesain oleh pers setelah jumpa pers itu tadi selesai saat itu juga. Jumpa pers dan siaran pers itu berbeda. Pers release itu adalah berita yang dibuat oleh kita dan didesain dengan oleh kita sebaik mungkin. Nah, sedangkan jumpa pers itu kita hanya menjadi sumber. Sedangkan desainnya, bagaimananya itu tergantung oleh media. Sehingga berita itu tadi akan didesain dengan berbeda oleh para media yang namun isinya itu masih sama, satu antara yang lain sama semuanya karena berasal dari satu sumber, yaitu seseorang yang sudah menyampaikan informasi tadi. Nah, jadi apa sih konferensi pers? Konferensi pers adalah mengundang wartawan untuk berdialog penting yang mempunyai nilai berita yang tinggi yang telah disiapkan oleh lembaga. Mengapa demikian? Karena dia akan bertemu langsung dengan para media terkait dengan menjelaskan tentang produk atau peristiwa yang jelas hal ini disampaikan oleh seseorang yang memiliki public speaking yang keren, yang jago, yang handal, sehingga mengundang kondisi rasa ingin tahu dan dari para jurnalis, dan para jurnalis mendapatkan informasi banyak. Nah, tujuan dari konferensi pers itu tadi apa saja? Yang pertama adalah menyebarkan informasi positif, menetralisir atau membantah berita yang tidak benar. Yang berikutnya adalah meningkatkan citra dari suatu lembaga atau organisasi dan membina hubungan dengan pers atau media lain. Nah, apa aja yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan konferensi pers dalam prakteknya? Yang pertama adalah mengirimkan undangan kepada redaksi. Nah, ini perlu ya, karena kan nggak mungkin tiba-tiba media itu datang. Jadi perlu mengirimkan undangan. Nah, mengirimkan undangan ini itu minimal 3 hari sebelum hari H. Jadi mereka perlu mempersiapkan siapa saja yang akan datang, siapa yang harus bekerja ke sana, siapa yang akan bertugas. Jadi jangan sampai H-1. Ya boleh H-1, tapi sebaiknya, lebih baiknya dan alangkah baiknya H-3 sebelum hari H. Yang kemudian adalah mengecek kembali apakah undangan itu tadi sudah diterima atau belum. Kan sayang kalau misal sudah kita kirim, tapi kita lupa ngecek. Dan waktu hari H ternyata yang datang tidak banyak dari apa yang kita sebarkan. Ternyata setelah kita telusuri, undangan itu belum sampai. Nah, itu perlu. Jadi takutnya ada keteledoran, karena kan seperti kita tahu, setiap perusahaan dan lembaga itu pasti memiliki kesibukan dan tugas yang menumpuk. Jadi ketika ada undangan bisa saja terjadi kesalahan, entah itu tidak diterima, entah itu terjatuh dan mereka lupa, entah itu berita itu diterima namun disimpan lalu entahlah kemana undangan itu. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian dalam menyiapkan press release yang erat kaitannya dengan apa yang akan disampaikan nanti. Yang keempat adalah lembaga dengan praktisi PR itu menunjuk juru bicara. Siapa yang akan menjadi juru bicara dalam konferensi pers ini? Yaitu seseorang yang dianggap paling cocok, yang paling tepat dan paham, serta bisa menyampaikan terkait permasalahan yang akan disampaikan. Jadi jangan pernah salah pilih, entah itu karena kemepetan waktu kita langsung milih seseorang yang malah belum paham permasalahan apa yang dialami perusahaan. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi tidak serta-merta langsung menyuruh dan meminta seorang itu untuk menjadi juru bicara. Kita harus paham apakah dia itu cocok, apakah dia itu pantas. Itu perlu diperhatikan. Kemudian adalah menyiapkan tempat yang sesuai dengan jumlah wartawan dan atau jurnalis yang akan diundang nantinya. Jadi entahkah itu di indoor atau outdoor ataukah di ruangan tersendiri atau bagaimana, itu harus diperhatikan. Karena tidak serta kita undang kita langsung minta indoor.
sedangkan yang kita undang itu 100 media. Ya bisa dibayangkan lah, kalau ya syukur kalau indoornya itu besar, hal seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kecil, maka itu cukup menyesakkan. Kemudian menyiapkan alat bantu, entah itu screen, speaker, dan sebagainya. Dan ada beberapa persiapan yang dianggap tidak penting, namun sebenarnya itu perlu diperhatikan. Apa aja? Yang pertama adalah makanan. Nah, ini makanan penunjang. Jadi mereka datang, ya walaupun kita lihat ya di beberapa media itu ketika merasakan konferensi pers mereka tidak terlihat makanan, tapi secara manusiawi kita harus memberikan makanan, menarik mereka untuk beranggapan bahwa ternyata perusahaan ini loyal terhadap jurnalis atau wartawan. Jadi menimbulkan pikiran positif dari wartawan kepada lembaga. Nah, kemudian souvenir bagi tamu atau jurnalis juga penting, bisa menjaga nama baik mereka, menjalin hubungan mereka agar semakin erat. Kemudian membuat daftar hadir atau buku tamu. Nah, buku tamu ini fungsinya adalah untuk ketika kita butuh, ketika kita merasa ada hal-hal yang mungkin ketinggalan untuk diinformasikan, mungkin mereka ada kesalahan dalam penyampaian, kita bisa menghubungi mereka dari buku tamu yang sudah kita sediakan. Itu adalah gunanya membuat daftar tamu. Terus memperhatikan durasi konferensi pers. Seperti yang kita tahu, wartawan itu tidak suka hal-hal yang bertele-tele atau mengolor waktu. Jadi kita harus menentukan durasi waktunya dan kapan startnya. Jadi itu perlu diperhatikan agar para wartawan dan jurnalis itu tidak merasa mereka membuang waktu di tempat yang mungkin beritanya tidak terlalu penting daripada tempat lain. Itu. Kemudian adalah jika ada pertanyaan dalam konferensi pers di luar topik, itu harus dijawab, tetap perlu dijawab. Dan jawabannya itu adalah jawaban yang mendukung lembaga, dan jangan pernah sampai terpeleset sehingga membuat citra buruk suatu lembaga itu jelek. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi jangan pernah bila ada pertanyaan mereka langsung maaf ini bukan konteks kita. Nah, itu jangan pernah, karena itu pasti akan membuat perspektif buruk lah ya intinya. Jadi tetap dijawab, namun dengan jawaban yang mendukung, jawaban yang positif intinya. Kemudian jika ada wartawan yang datang tanpa diundang, mungkin ketika pulang mereka lewat, mereka tahu mereka datang, jangan pernah mengusir mereka selagi ada ruangan yang kosong. Jadi perlu memperhatikan hal-hal seperti ini. Mengapa? Karena hal-hal kecil tadi itu mungkin bisa menjadi penunjang bagi perusahaan dalam menyampaikan suatu kegiatan dalam praktisi PR, dan juga menimbulkan pikiran positif dalam hati dan pikiran para publik, entah itu internal atau eksternal. Itu media dan presentasi. Dalam melakukan konferensi pers tadi itu pasti membutuhkan seseorang yang dianggap paling mampu, paling bisa, paling cocok untuk menyampaikan informasi kepada media, karena dianggap memiliki paham terkait apa yang akan disampaikan. Nah, jika dalam menyampaikan informasi kepada publik dia itu handal, maka bisa dipastikan dia itu memiliki jiwa-jiwa presentator yang baik. Nah, seperti itu. Konferensi pers itu membutuhkan keahlian berpresentasi yang baik, bukan seorang yang tidak memiliki presentasi yang baik, tapi presentasi yang baik itu akan membawa dampak baik kepada lembaga juga. Mengapa? Karena dalam menyampaikan sesuatu ke depan khalayak, sama halnya dia itu seperti berpresentasi kepada audiennya. Nah, saat konferensi pers yang menjadi audien adalah wartawan, dan wartawan adalah seseorang yang kritis dalam bertanya dan suka sekali bertanya. Sehingga di sini kita harus mentreatment mereka, dengan sesuatu yang kita punya, dengan kemampuan presentasi yang kita punya. Jadi bukan sebaliknya, bukan kita yang ditreatment oleh seseorang.
Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan seorang presentator dalam konferensi pers, yaitu mempresentasikan informasi yang sudah dibuat harus disiapkan dengan baik. Kemudian pola menjawab yang disiapkan secara matang. Jadi PR itu sudah menyiapkan kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh wartawan, sehingga sudah membuat pola jawabannya. Jadi juru bicara hanya akan menyampaikan ini, namun jika tidak, dia juga akan menyampaikan PR akan memberikan penjelasan bahwa jika ada pertanyaan demikian, maka jawabannya akan demikian. Namun jika di luar konteks semuanya, maka silakan jawab sesuai dengan apa yang kamu ketahui dan jangan pernah keluar dari konteks bagian dari sebuah lembaga. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan oleh juru bicara dalam menyampaikan presentasinya di konferensi pers. Kemudian memberikan press release kepada audien. Nah, ini adalah hal yang penting. Sebelum kita presentasi, kita harus memberikan sebaran press release. Jadi apa yang kita akan sampaikan, mereka juga akan memahami. Jadi tidak sekedar mendengarkan dan seperti itu. Jadi dia paham. Kemudian adalah personal touch. Nah, ini adalah datang dari dirinya sendiri, yaitu bagaimana mengendalikan suasana di sana. Itu adalah batasan yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi presentasi ini itu adalah kemampuan yang dalam diri seseorang. Setiap seseorang pasti memiliki kemampuan presentasi yang berbeda, entah itu jago dan tidak. Nah, dalam konferensi pers itu diperlukan seseorang yang handal dalam berpresentasi. Mengapa? Karena ini akan bergantung pada nama baik lembaga. Sekian dari apa yang saya sampaikan dari aktivitas praktisi PR yang terkait dengan siaran pers, konferensi pers, dan presentasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya utamanya dan bagi rekan-rekan mahasiswa yang nantinya akan menjadi seorang praktisi PR di masa depan. Dan jangan lupa memakai masker serta jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Vika Adianti, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.